Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia entertain tanah air. Dengar-dengar nih, ada yang lagi rame soal seseorang, yang satu pemain timnas, yang satunya seorang selebgram yang membuat TikTok bersama kemudian itu bikin rame karena banyak yang bertanya-tanya ada apa dengan hubungan mereka. Siapa itu? Pasti kalian kepo dong. Dan biar nggak kepo, mendingan kita cari tahu lewat video ini. Oke, satu dua, iya ini dia Jennifer Copen dengan Justin Hubner teman-teman. Ini kira-kira mereka ada hubungan apa nih? Nah, ini dia. Seorang Justin Hubner nih yang biasanya cool gitu ya. Ini kemudian senyum ketika membuat TikTok dengan Jennifer Copen. Selain itu juga, ini keciduk Justin Hubner ini sering memberikan komentarnya di akunnya Jennifer Copen. Jennifer Copen nonton timnas Indonesia, komentar genit Justin Hubner bikin ribut. Salah satu artis yang menonton pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah Jennifer Copen. Congratulations Indonesia, tulis Jennifer. Postingan ini langsung bikin heboh karena di-like dan dikomentari oleh Justin Hubner. Justin meninggalkan komentar berupa emoji wing di postingan Jennifer Copen. Netizen kompak menggoda bek berusia 21 tahun tersebut. Gercep amat nih manusia satu, goda netizen. Gitu Justin ya. Hubner diisukan memiliki ketertarikan kepada Jennifer Copen karena sering nimbrung di berbagai aktivitas mamari di sosmed. Who knows? Maybe Indonesian, maybe European, Asian. I don't mind. So Still open ya? yeah, send me DMs. Kan setelah memberikan komentar ternyata ini Justin Hubner itu pernah cerita kalau Justin Hubner ini ikut di aktivitasnya Mama Rizzy atau Jennifer Copen ini. Waktu ke mall juga pernah ada videonya gitu. Justin Hubner mengikuti Mama Ri. Terus kemudian seperti TikTok tadi, dan masih ada lah aktivitas lainnya yang bikin netizen ini penasaran kira-kira ada apa sih sama hubungan mereka ini. Benarkah ada hubungan spesial atau memang ya sebatas teman saja? Oh, kalau kita bahas soal hubungan ini ada yang tengah berbunga-bunga sama nih. Vero kok tante nggak diajak sih? Mau berduaan dulu kan? Oh, Waduh, kalau sebelumnya ini ditutup-tutupi gitu ya, sekarang udah kayaknya udah semakin terbuka dengan publik atau cuma bercanda aja nih? Karena Fuji kan biasanya suka bercanda gitu kan. Ngomong-ngomong nih sama Bunda nih. Banyak ngomong-ngomong sama Bunda nih. Tanya aku hilang kakak, dia lagi bahagia. oh ya Kalau yang ampun. dia lagi bahagia. Setelah sebelumnya itu ibunya Farel atau Vena Melinda ini keceplosan ketika ditanya mantu nyebutnya langsung Fuji spontan gitu. Sekarang giliran Fuji. Ketika ditanya kok main golf bareng gak ajak-ajak gitu, katanya ingin berduaan dulu. Fuji mesti ke Bali ya, ketemu sama keluarga tante di Bali. Jadi jalan-jalan ke Tabanan. Aku datang tiap Iya ya, ke Tabanan, ke tempat keluarganya Vero biar tahu Fuji. Vero tuh orang Bali, nanti Fuji pakai baju Bali. Tuh, ini kode apa lagi tuh? Fuji nanti ke Bali, nanti pakai baju Bali. Ya, sekedar memakai aja atau nanti ada adatnya gitu atau kayak gimana? Tapi kalau kita bicara soal hubungan asmara nggak cuma mereka ini aja teman-teman yang tengah berbunga-bunga. Karena ini netizen juga lagi melihat kok kayaknya ada yang tengah menjalani hubungan asmara gitu. Ini dia, ini artis senior ya. Yang satu musisi, yang satu pemain film senior, sama-sama senior. Yang dikabarkan ini tengah menjalin hubungan asmara. Apakah benar? Ini jadi ceritanya itu
gara-gara Ariel hadir di pemutaran film perdananya Wulan Guritno. Kemudian muncullah isu kalau ini jangan-jangan ada yang spesial nih gitu, karena kok kayaknya nggak biasa banget gitu loh Ariel datang di peluncuran film seorang artis lain. Ya mungkin nonton film itu hal biasa, cuma mungkin itu jarang dilihat netizen dari sosoknya Ariel seperti itu. Apa nih? Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Ada videonya, memang benar Ariel sedang ada di bioskop gitu ya, sedang nonton seperti ya, itu kelihatannya habis nonton. Terus ada Wulan Guritno juga. Kalau menurut kalian apakah benar isu ini? Oh, sekarang giliran kita agak bergeser teman-teman ke warungnya Kopsah yang waktu itu di tahun berapa ya, aku agak lupa. Itu yang pasti pernah direview oleh seorang food vlogger gitu ya, namanya Code Blue, yang mana ternyata berujung pada ya sempat cekcok lah gitu, sempat cekcok, tapi seingatku waktu itu sudah baikan. Nah, kali ini kita mendengarkan kabar yang ternyata efek dari reviewnya di tahun itu sampai itu hingga saat ini. Oh, sekarang mulai sepi teman-teman. Orderannya sudah mulai sepi dan bahkan ini sempat tutup sebentar gitu katanya, sempat beberapa bulan, 2 bulan gitu. Karena Nyak Kopsah mengaku muak gitu katanya. Review food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Pengalaman pahit ini harus dirasakan Nyak Kopsah alias Bang Madun. Di podcast Dr. Richard Lee, Bang Madun bercerita tentang kondisi warungnya saat ini. Selama 2 tahun terakhir, warungnya sepi pengunjung meski sudah diperbaiki kualitasnya. Bang Madun bahkan berhutang 250 juta demi bisa bertahan hidup. Kini ia harus menyicil hutang dan membayar sewa warungnya. Ia juga terpaksa merumahkan 9 karyawannya. Pada 2023 lalu, Bang Madun sempat berseteru dengan food vlogger Code Blue dan Juju. Awalnya Juju mengkritik tentang kehigienisan makanan dan juga harganya yang mahal. Ini yang Juju nih. Tak lama, Code Blue juga ikut mereview warung tersebut dan menyebut tempat itu kotor dan beraroma tidak sedap. Bang Madun sempat tidak terima dengan kritik tersebut yang dianggap sengaja ingin menjatuhkannya. Namun kasus ini berakhir damai setelah dimediasi oleh artis Denny Sumargo. Kini Bang Madun hanya berpesan pada Code Blue dan Juju bahwa review yang menjatuhkannya dulu membuatnya menjadi lebih kuat. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berarti bagi Bang Madun. Lu datang ke tempat gua buat review sono sini, lu viral, lu puas sama konten-konten lu. Tapi lu banyak udah nyakitin gua berkat konten-konten yang orang banyak udah nganjurin usaha gua. Gua kepengen Kadal Blue jadi anak gua. Oh, manggilnya masih sama. Gua punya anak 6. Jadi waktu itu ketika mereka ini cekcok ya teman-teman, itu kan namanya Code Blue ya. Terus kemudian Nyak Kopsah ini manggilnya itu bukan Code Blue, tapi Kadal Blue. Dan ternyata sampai detik ini manggilnya tetap sama. Dia baru punya anak 1. Dia manggil Abah sama gua. Gua kepengen dia, gua udah doain yang baik-baik. Gua gak pernah nyumpahin dia demi Allah. Besok datang ke tempat gua. Tapi gak pernah datang sampai sekarang? Gue kepengen dia datang ke tempat gue nggak pernah nyuruh dia. Oke, tapi sampai dari dia review jelek sampai sekarang nggak pernah datang. Ya, gue pengen masak bareng dia, gue pengen makan bareng gitu dia, gila. Gue pengen suapin dia. Dengerin Kadal Blue. Aku salim dulu lah. Gue nggak pernah dendam sama siapapun. Aku salim dulu lah. Ada luar biasa. Gue kepengen masakin dari tangan gue. Berdua sama dia di mana gue bercanda. Bercanda di mana anak sama bapak. Kita masak bareng, kita masaknya nggak di kompor, tapi di kayu. Gimana caranya kita masak satu masakan begitu jerih payah kita keluar dari pala ke kaki buat ngedapetin makanan ini dengan kayu. Lu anak nasi pakai kayu bukan hanya nyolokin,
Di rice cooker langsung ada nasi. Tapi lu harus tahu gimana kalau masak di kayu itu cara prosesnya jadi nasi. Orang nggak lihat perjuangannya. Nah itu dia maksud gua. Nanti gua pengen masakin dia sayur asam ala Betawi. Kadal gua sama ikan asin sama sambal goang. Lu makan tuh. Lu masak berdua gua. Nanti gua tanya juga. Gua mau datang deh nanti ke restonya. Gua mau. Ini mah tangan gue, dokter ya. Lu kan ngomongin Richard. Lu kan ngomongin si Kadal Blue nih. Kadal Blue gue udah anggap anak gue. Gue kepengen dia datang sama bininya ke tempat gue. Cucu gue. Oke. Anak dia cucu gue. Oke? Salah, gue maafin orang. Tapi Baba punya hati lapang banget ya, besar banget ya. Iya salah, gue punya. Gue maafin Baba orang. kalau misalnya mau marah sekalipun mau benci, Baba berhak loh. Berhak. Karena ini hancur semuanya, Bang. Buat apa? Oh, ini ungkapan yang cukup emosional dari Nyakopsah gitu ya. Dari yang tadi menangis di awal, terus kemudian katanya Nyakopsah ini pengen Code Blue untuk datang ke warungnya, kemudian masak bareng, makan bareng, tapi dengan cara versi tradisionalnya. Bukan kok kayak langsung dicolokin kayak gitu, bukan. Tapi masih pakai kayu, yaitu prosesnya pasti lebih lama gitu ya. Terus di sini tadi Nyakopsah juga mengatakan kalau dia sudah gue anggap sebagai anak gue sendiri, anaknya gue anggap sebagai cucu gue, seperti itu. Cukup emosional sekali. Aku kira tuh kemarin ketika masalah ini sudah clear, itu sudah selesai, karena mereka kayak ya udah baik gitu loh, makanya kayak oke, udah baik-baik aja dan semuanya kayaknya udah balik kayak semula. Ternyata enggak. Ternyata gara-gara review tersebut itu sampai detik ini pun efeknya masih dirasakan oleh Nyakopsah. Bahkan sampai tadi memberhentikan 9 karyawannya ya. Itu banyak loh ya. Oh, ini kita bergeser lagi teman-teman. Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Oh, ini pernyataan dari salah seorang warga Malaysia yang merasa iri gitu ya. Iri dengan tradisinya Ramadan di Indonesia. Suasana berbuka puasa di Indonesia ternyata memberikan kesan tersendiri bagi rakyat Malaysia yang sedang berkunjung ke Indonesia. Mereka mengalami culture shock saat merasakan suasana Ramadan, baik saat sahur, berbuka, maupun saat malam hari. Suasana Ramadan di Indonesia terasa hidup, di mana saat sahur ada kegiatan membangunkan sahur, dan malamnya ada pembacaan Al-Quran di masjid-masjid. Hal-hal tersebut rupanya tidak pernah mereka rasakan di negaranya, akibat banyaknya peraturan yang membuat suasana Ramadan di Malaysia tidak begitu berkesan. Tak hanya warga Malaysia, warga asing yang tinggal di Indonesia pun merasakan hal yang sama. Mereka merasakan energi Ramadan di Indonesia begitu kuat. Suasana kekeluargaan kental terasa manakala mereka warga asing ikut berbuka puasa bersama warga lokal tanpa ada sekat suku, ras, bangsa dan bahkan agama. Beberapa warga yang bukan Islam pun banyak yang ikut serta berbuka puasa bersama di masjid-masjid. Baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya itu hal yang menjadi tradisi kita nggak sih teman-teman? Ketika membangunkan sahur terus ada aja kelakuan orang-orang yang membangunkan sahur, entah itu unik banget lah. Ada yang bawa gendang, ada yang membawa kendang, ada juga yang sampai bawa beduk juga pernah gitu ya. Ada yang sampai joget-joget juga. Banyaklah aksi-aksi dari para pemuda-pemuda di Indonesia saat membangunkan sahur. Tapi ya
namanya tradisi tiap negara kan beda-beda gitu. Ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah, kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Ini ada respon juga dari orang Indonesia yang memberikan komentar juga, respon balik dari statementnya warga Malaysia tadi. Karena kalau kita coba dengerin di awal ya, tadi kan ada warga Malaysia yang justru merasa jatuhnya kayak iri dengan tradisinya Indonesia yang masih bisa kayak tadarusan di malam hari, terus kemudian membangunkan sahur, yang pokoknya itu tradisi-tradisi yang mungkin cuma ada di Indonesia seperti itu. Yang ya balik lagi, tiap orang itu pendapatnya pasti beda-beda, dan mungkin tradisinya kita itu tidak biasa untuk orang sana seperti itu. Tapi kalau masalah membangunkan sahur ini, tradisi menurutku jangan sampai luntur deh. Itu hal yang selalu dirindukan setiap kali bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan di hari pertama. Oh, di arena pemakaman tadi aku bilang memang bilang ya, membangunkan sahur ini jangan sampai luntur, karena ini merupakan tradisi yang selalu kita rindukan di bulan Ramadan. Tapi yang dibangunkan itu yang ia masih sehat, masih bisa berpuasa seperti itu ya. Bukan yang ini gimana ya, nanti kalau tiba-tiba bangun agak susah juga gitu loh. Nggak jamin juga kalian masih ada di situ kalau misalkan tiba-tiba bangun tuh. Nah kan lari juga kalau lampunya mati kan. Ya emang unik-unik ya warga kita itu, warga plus 62 itu emang unik-unik sekali gitu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.